Dan melayani menurut Islam bagaimana? Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kan gimana sih cara dagang atau melayani pembeli agar dia balik lagi atau menjadi pelanggan? Ada nggak ajaran Islam yang seperti itu? Ya ada. Islam itu adalah ajaran untuk melayani memang. Di Islam tidak ada ajaran yang angga-anggaan, yang hebat-hebatan. Justru semuanya diajarkan untuk melayani. Apalagi urusan berdagang, urusan bisnis. Yang urusannya tidak ada soal harta saja, kita diajarkan untuk saling melayani kok, saling menghormati, saling menyayangi, supaya hubungan itu baik dan harmonis. Apalagi kita punya dagangan, ada seorang pembeli adalah raja, kan katanya begitu, sehingga kita melayani harus yang bagus. Dan melayani menurut Islam bagaimana? Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam melayani, satu yang menyenangkan terhadap pembeli, murah senyum, yang sopan, penuh cinta, penuh prasangka yang baik. Itu yang pertama, rasa itu harus dimunculkan. Jadi pelayanan yang prima, bahasanya yang baik, yang menyenangkan, hati kita yang menyenangkan, yang halus, yang sopan, ya, yang happy. Itu. Yang kedua, kasih keuntungan lebih kepada pembeli. Jangan pakai prinsip ekonomi kapitalis. Kalau prinsip ekonomi kapitalis kan yang penting kita untung kan gitu. Orang lain buntung terserah kan gitu. Kalau Islam tidak begitu. Ajaran Islam kita justru malah untungkan orang lain dulu. Nanti akan jadi saling menguntungkan. Tujuannya adalah endingnya saling menguntungkan. Tapi buatlah orang lain untung dulu. Nanti akan win-win solution. Ya, buatlah orang lain win dulu. Buatlah orang lain menang dulu. Buatlah orang lain senang dulu. Buatlah orang lain mendapatkan kelebihannya dulu. Jadi Anda kasih kelebihan dulu, Anda kasih keuntungan yang lebih besar kepada pembeli, maka nanti dia akan balik lagi gitu. Kenapa? Karena dia merasa dapat untung banyak beli di tempat Anda. Loh, nanti kita rugi dong kan? Enggak. Artinya gini, pedagang itu untung sedikit tidak apa-apa, yang penting pelanggannya balik lagi. Makanya buatlah keuntungannya sebanyak-banyaknya untuk pembeli. Kita untung sedikit dulu nggak apa-apa. Keuntungan kita apa? Jangka panjang, walaupun sedikit tapi kan terus. Karena pembelinya senang, merasa diuntungkan banyak, kita untuk sedikit tak apa-apa, tapi kan terus. Dia akan bawa temennya, mulut ke mulut disebarkan, di grup-grup akan disampaikan, produk kita bagus, dapat keuntungan banyak, jujur, kualitasnya bagus. Itu. Jadi bukan pakai rumus kapitalis, untung duluan, nggak peduli orang lain, jangan, tapi kita yang mengalah dulu, orang lain yang untung dulu. Kita untung sedikit tidak apa-apa, orang lain yang untung lebih banyak. Itu. Dan itu juga diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, yang kita jual betul-betul barang yang baik, ya, yang thayyib, halalan thayyiban, halal dan thayyib, halal dan baik. Bukan hanya halal saja, tapi halal dan baik. Karena ada juga beberapa dagangan atau sesuatu barang yang itu halal tapi kadang tidak baik untuk seseorang, tidak baik untuk sebuah keadaan. Sehingga harus dipasangkan halalan thayyiban, halal dan baik. Gitu. Contoh, ada orang darah tinggi. Akut darah tingginya. Maka tidak boleh makan makanan kayak kambing gitu kan. Wah, karena ada pedagang sate kambing nggak peduli kan, orang itu udah tahu itu darah tingginya akut, ditawarin lah daging kambing dan dia bilang gimana, nggak apa-apa. Jangan, kita harus ngomong apa adanya. Daging kambing ini layaknya yang dikonsumsi yang tidak punya masalah darah tinggi akut. Kalau punya darah tinggi akut bahaya Pak, nanti resiko. Ya sampaikan. Nah kalau yang sate kambing ini untuk mungkin anak-anak bapak atau mungkin orang-orang yang sehat. Jadi harus halalan thayyiban. Nah itu kan daging kambingnya halal. Tapi kalau yang makan orang yang punya darah tinggi akut, jadi tidak thayyib kan, tidak baik gitu, karena beresiko mengenai kesehatan dan nyawa.
Makanya yang sesuatu itu harus yang halalan thayyiban, halal dan baik gitu ya. Di situ. Makanya ya buatlah hal-hal yang menyenangkan untuk para pembeli, pelanggan, kasih nilai lebih ya gitu. Buatlah pelanggan itu untung lebih banyak, kita untung sedikit tak apa-apa. Dan yang terakhir, kasih hadiah lah, sering ngasih hadiah, sering ngasih saran yang positif kepada pembeli-pembeli kita, pelanggan-pelanggan kita. Dan buatlah hubungan yang harmonis, hubungan bukan hanya antar pembeli dan penjual saja, tapi hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan keagamaan, hubungan ibadah bersama, hubungan yang serasi, yang harmonis antar individu, bukan hanya urusan semata-mata hanya dagangan saja, sehingga akan terjalin sebuah komunikasi dan hubungan yang baik, ada kedekatan emosional yang baik, dan itu akan memicu kebaikan, tambah saudara, tambah teman, bahkan akan menjadi pelanggan yang setia, jadi pelanggan yang baik gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.